Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi awal tentang integral tentu, yaitu jumlah dan luas Riemann. Ketika kita berbicara tentang bentuk integral tentu, maka diskusi awal akan membahas tentang luas bidang dan jumlah Riemann. Riemann adalah seorang matematikawan Jerman yang terkenal di bidang analisis geometrik. Salah satu konsep yang dihasilkan oleh Riemann adalah jumlah Riemann untuk menghitung luas area tertentu. Ketiga gambar ini menunjukkan bagaimana cara kita menghitung suatu luas R di bawah kurva tertentu dengan memotongnya menjadi persegi panjang. Kita lihat di sini menjadi 4 persegi panjang dan 3 persegi panjang. Terdapat 3 pendekatan, yaitu aproksimasi poligon luar atau aproksimasi kiri, kemudian ada aproksimasi poligon dalam atau aproksimasi kanan, dan yang berikutnya adalah aproksimasi tengah. Yang membedakan adalah pada saat kita mendekati dengan aproksimasi kiri, maka kita mengukurnya dari sisi kiri atau poligon bagian luarnya, ya, dari sebuah persegi panjang. Kemudian kalau aproksimasi bagian dalam, maka seluruh persegi panjang itu berada di dalam bagian kurva. Kemudian ketika kita menggunakan aproksimasi bagian tengah atau poligon tengah, maka titik tengah itulah yang menyentuh dari kurva. Dari sini kemudian kita menjumlah luas area dari masing-masing persegi. Tentu saja luas area ini akan diketahui mendekati aktualnya, semakin aktual apabila kita memotongnya menjadi delta atau potongan persegi panjang yang lebih kecil. Sebelum menghitung luas bidang di bawah kurva R, mari terlebih dahulu kita bercerita tentang konsep jumlah Riemann atau sum of Riemann. Sigma di sini adalah notasi penting dalam jumlah Riemann. Seperti kita ketahui bahwa sigma itu adalah sebuah huruf Yunani yang dipahami sebagai jumlah dari atau sum of. Kita lihat di sini ada di bawah dari simbol atau letter sigma ini adalah nilai terkecil dari K. Ya. Kemudian N itu adalah nilai akhir dari sebuah sum of Riemann, di mana AK atau AI atau AJ itu adalah formula penjumlahannya. Pada jumlah Riemann atau sum of Riemann, kita mengenal yang disebut dengan kelinearan jumlah, di mana ketika ada jumlah Riemann, sebuah konstanta dikalikan dengan formula sum of Riemann, maka konstanta tersebut dapat kita keluarkan dari notasi sigma, sehingga yang kita kalkulasi hanyalah formula sum of Riemann-nya, AI-nya, atau AJ atau AK. Kemudian ketika kita memiliki penjumlahan, maka kita dapat mengoperasikannya secara terpisah. Terdapat beberapa rumus jumlah sum of Riemann yang penting yang Anda harus ingat. Di antaranya adalah ketika saya memiliki sebuah bentuk sigma K, di mana K itu adalah konstanta, maka ini sama dengan K kali N. Dan ketika saya memiliki bentuk sigma I, maka bentuknya adalah 1, 2, di mana I itu 1 hingga N, maka 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga N, ini kita bisa bentuk sederhanakan menjadi N dalam kurung N plus 1 per 2. Sedangkan untuk I kuadrat, di mana di sini adalah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, hingga N kuadrat, maka kita bisa notasikan menjadi N plus 1, 2N plus 1 per 6. Demikian juga untuk I pangkat 3 dan I pangkat 4. Ini adalah beberapa rumus dari sum of Riemann yang wajib Anda ingat. Mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini
berdasarkan konsep Riemann yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, carilah suatu rumus untuk sigma J mendekati 1 hingga N, J plus 2, J minus 5. Nah, tentu saja kita harus mengalihkan perkalian J plus 1 dengan J min 5. Akan kita dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu J kuadrat minus 3J min 10. Nah, kemudian ini kita bisa pisah-pisahkan berdasarkan teorema tentang kelinieran. Nah, maka kita bisa ubah menjadi sigma J kuadrat 3 kali sigma J dan sigma 10. Nah, tadi juga telah saya sampaikan beberapa rumus jumlah of Riemann, sum of Riemann yang penting untuk Anda ingat, yaitu K, maka ketika kita jumlahkan adalah hasilnya K kali N, ya. Sehingga ini nanti berubah menjadi 10 kali N. Kemudian untuk J, maka kita lihat yang ini. N plus 1 per 2. Sedangkan untuk J kuadrat adalah persamaannya, rumusnya menjadi seperti ini. Maka kita masukkan, kita gantikan sum of Riemann-nya tadi sesuai dengan rumus yang kita telah ketahui. Nah, dari sini kemudian kita bisa sederhanakan, ya, kita samakan penyebutnya, maka menjadi seperti ini. Kemudian bisa Anda ringkas dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya untuk sum of Riemann ini tidak menjadi sulit selama kita mengingat dari rumus sum of Riemann-nya. Sekarang marilah kita coba mengaplikasikan konsep tentang sum of Riemann untuk menghitung suatu luas. Misalnya di sini ada sebuah daerah A yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2, sumbu X, sumbu Y, dan X sama dengan 1, menggunakan 5 persegi panjang aproksimasi poligon luar atau kiri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa rentang atau interval dari luas kita adalah dari X sama dengan 0, karena di sini diketahui sumbu Y, maka X sama dengan 0, dan hingga X sama dengan 1. Maka intervalnya adalah dari 0 hingga 1, dan dibagi menjadi 5 subinterval sama panjang. Terkadang ada juga yang intervalnya tidak sama panjang. Tapi pada contoh ini adalah intervalnya sama panjang, yaitu 1 kurang 0 sama dengan 1 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 0,2. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, di sini kita mulai dari X0 ya. Kan kita menggunakan 5 persegi panjang, maka ada X0, X1, X2, X3, dan X4. 1, 2, 3, 4, 5. Maka karena dia merupakan aproksimasi kiri, maka kita hitung dari sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi X-nya cukup sampai dengan 4. Nah, untuk memudahkan kita buat tabel berikut ini. Ya. I-nya, ini adalah I-nya dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena kita membuat 5 poligon atau persegi panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ketika I-nya sama dengan 0, ya, itu ada X0, maka di sini X-nya adalah nilai X-nya adalah 0. Karena intervalnya 0,2, maka X1-nya adalah 0,2, X2-nya adalah 0,4, X3-nya adalah 0,6, dan X4-nya adalah 0,8. Nah, panjang atau kalau kita lihat sini bisa saja tinggi ya, karena kan rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tapi untuk memudahkan karena di sini bentuknya berdiri, maka tingginya ya. Kita lihat ini adalah tingginya kali lebar. Tingginya tentu saja berubah-berubah ini sesuai dengan persamaan yang kita punya, X kuadrat plus 2. Ketika di 0, maka di sini adalah 0 kuadrat plus 2, sama dengan 2. Untuk poligon berikutnya, X1, maka di sini adalah 0,2. 0,2 kuadrat adalah 0,4,
tambah 2 sama dengan 2,04. Yang berikutnya adalah ketika di 0,4 dikuadratkan, hasilnya adalah 0,16 tambah 2 sehingga 2,16. Jadi di sini adalah 2,16. Kemudian yang berikutnya adalah 0,6 ya, ketika di 0,6 kita kuadratkan adalah 0,36 tambah 2 hasilnya adalah 2,36. Dan yang terakhir adalah 0,8 hasilnya adalah 0,64 ya kalau dikuadratkan tambah 2 sehingga 2,64. Nah, sekarang lebarnya tadi kan delta X ya. Delta X-nya sama nih 0,2. Sehingga kita kalikan saja 0,2 dikali dengan panjang atau tingginya. 0,2 kali 2 sama dengan 0,4, 2,04 kali 0,2 0,408 dan seterusnya ya. Ini 2 kali 0,2. Karena delta X atau subinterval ini adalah 0,2. Nah, kita dapatkan luasnya berarti ini luas untuk poligon 1, poligon 0, poligon 1, poligon 2, 3, dan 4. Di sini ada 5 poligon. Nah, ketika kita jumlahkan semua ini, otomatis kita akan bisa mengaproksimasi ya, walaupun tidak presisi karena di sini ada bagian-bagian yang tidak terhitung di sini ya. Ingat tadi bahwa kalau kita ingin menghitung lebih precise, maka kita harus mengirisnya atau memotongnya menjadi persegi panjang yang lebih kecil. Nah, maka kita jumlahkan ya yang ini untuk kelima poligon ini kita dapatkan sebesar, kita jumlahkan ini 0,4, 0,408 dan seterusnya kita dapatkan 2,24 satuan luas. Nah, sekarang dengan contoh yang sama, tapi di sini kita ingin membagi luas A tersebut menjadi N persegi panjang. Kalau yang sebelumnya adalah kita membagi menjadi 5 persegi panjang atau 5 poligon, maka di sini kita membaginya menjadi N persegi panjang. Ya, tentu saja dengan interval tadi dari 0 menuju 1, maka kita punya interval adalah 1, ya, X-nya kan 1 ya, dari 0 sampai 1. Maka ketika kita membaginya menjadi N persegi panjang, maka di sini adalah 1 minus 0 bagi N, maka sama dengan 1 per N. Ya, seperti itu. Maka delta X-nya adalah 1 per N. Nah, ini kita lihat sama ilustrasi yang tadi, ya, seperti yang tadi. Di sini X0, XI, X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Ya, karena ini gambarnya adalah yang untuk 5 tadi. Tapi karena kita tadi potong-potong ya, dibagi menjadi 1/n, ya, maka di sini X0, yang berikutnya adalah 1 per N. Yang berikutnya adalah 2 per N, 3 per N, 4 per N, dan seterusnya hingga 1 per N. Hingga N minus 1 per N. Ya. Karena tadi kalau kita bagi 5, mulainya dari 0, maka jadinya 4. Sehingga kalau kita mulainya dari 0 untuk N, maka ada di sisi sini adalah N min 1 per N. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita balik buat tabel dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ini adalah I yang N min 1 yang di sini, yang sudah mau di akhir. Nah, berarti kita lihat di sini untuk XI-nya 0, 1 per N, 2 per N, 3 per N, 4 per N, dan seterusnya hingga N min 1 per N. Ya. Bagian sisi XI-nya. Nah, sama halnya tadi kita ketahui untuk panjangnya atau di sini jadinya tinggi ya. Tingginya itu adalah kita masukkan ke dalam fungsi ini. Di sini adalah untuk yang 0, 0 kuadrat tambah 2, jadinya 2. 0 kuadrat tambah 2, jadinya 2. Kemudian untuk yang ini, 1 per N, 2 tambah 1 per N kuadrat. Ya, kemudian di sini adalah 2 tambah 2 per N kuadrat. Ini mungkin kalau di sini rumusnya X kuadrat plus 2, tapi di tabelnya ini 2-nya saya pindahkan ke depan ya.
Sebenarnya kan sama saja, cuman posisinya saja di sini supaya lebih mudah. 2 per n kuadrat, 3 per n, 2 tambah 3 per n kuadrat, dan seterusnya hingga 2 tambah n minus 1 per n kuadrat. Nah, dari sini ya, berarti kan ini xi, ini x0, ini x1, x2, x3 sampai xn per xn min 1 per n. Nah, sekarang kita lihat nih perkalian untuk mencari luasnya, ya berarti kan delta x dikali dengan tinggi. Nah, delta x-nya itu tadi adalah ini, 1/n kan? 1/n. Kemudian untuk tingginya, maka ini akan membentuk suatu persamaan 2 tambah, ini kan berubah-ubah nih, 1, 2, 3, sampai n-1. Berarti di sini kita bisa gantikan dengan i kan? Menjadi i per n kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan yang ini untuk fxi-nya adalah 2 tambah i kuadrat per n kuadrat dari sini. Ya, ini adalah tingginya dikali lebarnya adalah ini tadi, 1/n. Ya, jadi kita bisa tuliskan 2 tambah i kuadrat per n kuadrat dikali 1 per n. Ini adalah delta x-nya, ini adalah fungsi fxi-nya. Nah, berikutnya kita buat sum of Riemann, ya. Kita gunakan sum of Riemann. Di sini adalah 2 per n. 2 per n, ingat ini adalah konstanta. 2 konstanta, n juga kan adalah konstanta. Ke 1, ke 2, mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, maka ini konstanta berdasarkan Riemann kita bisa tuliskan di luar dari si simbol sigma. Nah, di sini berarti ada angka 1 kan, 2 per n, itu sebenarnya ada 1. Berarti sigma 1. Oke, kita tambah lagi dengan yang ini. I kuadrat per n pangkat 3. I kuadratnya kita taruh di sini ya, karena ini adalah nanti 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian 1 per n pangkat 3-nya adalah merupakan konstanta. Kita taruh di depan dari si sigma. Nah, kita lihat di sini. Berarti ini adalah sigma i mendekati sigma i sama dengan 0 sampai n-1, 1. Nah, kita ingat rumus yang ini. Kalau ada konstanta, ya, maka sum of Riemann-nya menjadi k kali n. Atau di sini menjadi n. 2 per n kali n. Sehingga kita buat 2 per n kali n. Nah, berikutnya untuk yang i kuadrat. I kuadrat, tadi sudah disampaikan rumus sum of Riemann-nya. Kalau i kuadrat menjadi seperti ini. n plus 1, 2n plus 1 per 6. Kita masukkan, ini ada 1/n pangkat 3. Kita tuliskan lagi di sini. Kemudian ini adalah sigma i kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita samakan penyebut ya. Kita rapihkan, ini kita bisa coret ya. Kemudian ini kita kali ke dalam dan kita bisa samakan penyebutnya. Hasilnya adalah seperti ini. 14n kuadrat minus 3n plus 1 per 6n kuadrat. Nah, sekarang seberapa banyakkah n ini ya? Tadi kan dipotong-potong hingga banyak ya, sekecil-kecil mungkin. Berarti berapa banyakkah potongan itu supaya dia paling kecil? Tentu saja supaya paling kecil, maka n-nya itu kita potong hingga tak hingga. Jumlah tak terhingga. Ya, perseginya itu jumlahnya tak terhingga. Jadi dia saking banyaknya n menjadi sampai tak hingga. Maka dari sini kita masukkan ini, kita cari bahwa ketika n yang mendekati tak hingga, itu kan merupakan bentukan limit ya. Limit n mendekati tak hingga, di mana n-nya tadi itu persegi panjang yang kita potong sangat banyak. Kemudian untuk sigma i 0, n-1, L luas dari jumlah poligon tadi, masing-masing poligon. Nah, kita masukkan jumlah masing-masing poligon kan yang ini ya. 14n kuadrat min 3n plus 1 per 6n kuadrat. Nah, menggunakan konsep limit tak hingga, maka di sini kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu n kuadrat. Sehingga kita peroleh 14 dibagi 6. Atau kalau kita
pecahannya kita buat lebih ringkas ya. Kita jadikan menjadi 2/1/3 satuan luas. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan menggunakan aturan Riemann, kita bisa mencari luas dari bidang di bawah kurva. Nah, tentu saja kalau kita melakukan perhitungan seperti ini, maka akan sangat panjang sekali. Oleh karena itu, maka dengan menggunakan sum of Riemann, kita tahu definisi lain dari integral. Definisi lain tersebut adalah definisi yang terkait dengan integral tentu. Seperti yang saya jelaskan pada video tentang pengantar integral, bahwa integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Nah, maka pada definisi integral tertentu, ya, kita dengan mengacu pada contoh soal yang tadi, di mana kita lihat bahwa ketika saya punya sebuah bidang di bawah atau yang dibatasi kurva, nah, dan kemudian saya potong-potong ya kurva tersebut menjadi sejumlah n persegi panjang atau n poligon, dan n tersebut saking banyaknya hingga berjumlah tak hingga. Maka yang terjadi ketika kita memotong kurva tersebut sebanyak n tak hingga, maka poligon yang terjadi akan semakin kecil, ya, menuju ke 0. Saking kecilnya, maka poligon itu menuju ke 0, walaupun tidak benar-benar sampai 0, ya, melainkan menuju ke 0, saking kecilnya. Nah, dari sinilah maka kita ketahui definisi dari integral tentu. Apakah itu? Integral tentu adalah misalkan f itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a hingga b jika limit p mendekati 0, p ini tadi luasan dari poligon ya. Oke, mendekati 0. Kenapa mendekati 0? Karena kita membaginya dengan luas ini dengan n yang sangat banyak sehingga p-nya menjadi sangat kecil mendekati 0. Maka ini merupakan penjumlahan dari L kali luasan dari poligon ya. Jadi luasan dari poligon dijumlahkan ya, di mana p-nya itu sangat kecil mendekati 0. Nah, tadi kita ketahui bahwa luas dari masing-masing poligon itu adalah tinggi atau panjangnya berdasarkan rumusan dari fungsi xi-nya, kemudian dikali dengan delta intervalnya ya, subintervalnya yaitu delta xi ya. Nah, dari sini maka kalau misalkan kita punya fungsi ya, kemudian di interval yang tertutup a hingga b dan ini memiliki hasil ya, ada angkanya, ada, maka dikatakan bahwa f adalah terintegrasikan pada interval a hingga b. Jadi kalau ini limitnya ada, limit sum of Riemann-nya ada, maka dia dikatakan terintegrasikan pada AB. Nah, maka kita tahu bahwa limit P mendekati 0 untuk sum of fxi kali delta xi itu adalah integral a hingga b fx dx. Nah, inilah yang kemudian dijadikan satu contoh atau satu bentuk aplikasi integral, yaitu mencari luas di antara kurva. Dengan menggunakan definisi integral tentu tadi, maka ini akan mempermudah kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat plus 2, sumbu x, sumbu y, dan x sama dengan 1, yang tadi kita menggunakan Riemann dihasilkan adalah sebesar 2/1/3 satuan luas. Nah, sekarang mari kita coba menggunakan definisi dari integral tentu, bahwa ketika kita punya interval dari 0 sampai 1,
untuk fx-nya adalah x kuadrat plus 2 dikali dx, maka dengan menggunakan rumus pada pengantar integral yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, maka kita dapatkan di sini adalah sepertiga x pangkat 3 plus 2x. Ya. Oke, di sini batasnya adalah dari 0 sampai 1. Kita masukkan ya batasannya. Di sini adalah sepertiga 1 pangkat 3 plus 2 kali 1. Oke. Dikurangi dengan sepertiga kali 0 pangkat 3 plus 2 kali 0. Mungkin kalau lebih mudah Anda kurangi 0 juga boleh langsung ya. Maka di sini kita dapatkan sepertiga tambah 2 atau 2 sepertiga satuan luas. Nah, maka kita lihat bahwa dengan menggunakan integral, perhitungan kalkulasi dari luas area akan dipermudah. Kalau boleh kita sedikit kembali ke materi kita tentang turunan, mudah-mudahan Anda masih ingat ya, bahwa f aksen x atau turunan dari fungsi x itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Ya. Ini adalah definisi dari turunan. Dan baru saja kita ketahui bahwa integral tentu dari A hingga B untuk fx dx itu adalah sama dengan limit P mendekati 0, sigma fxi dikali dengan delta xi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalkulus itu merupakan studi tentang limit, yaitu turunan dan integral. Hal ini membawa kita pada teorema A, yaitu teorema fundamental tentang kalkulus pertama. Ya. Anggap f adalah sebuah fungsi yang kontinus dan tertutup pada interval A hingga B, dan anggap x adalah sebuah variabel atau titik di dalam A dan B. Maka turunan dari integral ft dt itu adalah sama dengan fx. Saya ulangi ya. Turunan dari integral A hingga x ft dt itu adalah sama dengan fx. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita tentang teorema dasar kalkulus pertama, maka mari kita bahas contoh berikut ini ya. Jadi misalnya diketahui, mungkin kita bahas dulu teorema yang tadi bahwa turunan dari integral ft dt untuk interval A hingga x, maka akan dihasilkan fungsi fx. Ya, maka coba kita masukkan di sini turunan dari integral 1 hingga x t pangkat 3 dt. Ya, kita integralkan terlebih dahulu. 1 hingga x t pangkat 3 dt, maka kita akan peroleh seperempat t pangkat 4 ya untuk interval dari 1 hingga x. Maka kita bisa tuliskan di sini seperempat x pangkat 4 minus ya seperempat ya x-nya yang di sini adalah 1 ya. Ini x pangkat 4, ini 1. Maka kita dapatkan seperempat x pangkat 4 minus seperempat. Nah, sekarang ketika ini kita turunkan ya, kita turunkan seperempat x pangkat 4 min seperempat, kita akan dapatkan di sini turunannya 4/4 x pangkat 3 minus 0. Maka kita bisa lihat di sini adalah x pangkat 3. Ya, seperti itu terkait dengan teorema dasar kalkulus pertama. Demikianlah penjelasan dari saya tentang integral tentu terkait dengan luas dan jumlah Riemann. Semoga pemaparan saya ini dapat memperkaya Anda dalam mempelajari kalkulus.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.